menginisiasi ini sih harusnya sih didukung sama pemerintah ya. Harusnya, karena ya Jakarta juga banyak juga sampahnya gitu, baik dari sampah organik maupun. Oke guys, ketemu gue lagi, Joni Sukamangap, dan di kesempatan kali ini gue bakal nonton sebuah video dari Business Insider yang judulnya How Rotting Vegetable Make Electricity. Jadi ini temanya sih tentang makanan ya, khususnya sayuran yang mana tuh udah rotting atau rotten ya, udah busuk atau nggak kepake lagi, yang mana di sini tuh bisa dirubah jadi sumber energi ya, energi listrik ataupun energi yang lainnya. Kira-kira gimana kelanjutannya? So let's we check this video. 10 tons of food goes unsold every Gila, day at this 10 ton, market. 10 ton men, 10 But ton instead of going to a landfill, it's turned into kebuang electricity ya. that will power streetlights, buildings, and a kitchen that preps meals for 800 people. Oke, jadi daripada dibuang ke tempat pembuangan, lebih baik diolah dan bisa menjadi sumber energi tadi ya. Lampu di pinggir jalan, terus juga Experts say it burns cleaner than any sumber fossil fuel. tadi bahan bakar untuk So why menghidupi can't we atau make untuk ngasih energy makan from the orang-orang. 1.3 billion tons of food that gets thrown out every year? Gila, dibuang gitu ya, We dibuang begitu aja visited the sayuran. Bonpali Market in Hyderabad, India. Oh, to ini find out. lokasinya di India ya. Yang mana kita tahu emang mayoritas sono adalah vegetarian gitu atau First plant step, based chop up larger vegetables customer. and load Jadi them onto a conveyor. banyakan makan vegetable gitu atau Some of the tumbuh-tumbuhan. vegetables are spoiled. Others are thrown away Oke, because jadi it costs banyak farmers yang too udah much to spoil atau transport udah them back busuk home. atau juga kelebihan stok ya. Karena buat balikin lagi ya, itu lebih mahal ongkos balik kirimnya Conveyor gitu. belt Jadi ya carries udah the material diambrakin to a aja. shredder, which further breaks down the food into Oh, jadi gini smaller, caranya more uniform dicacah dulu particles. kecil-kecil gitu. In a single day, it handles the same amount of vegetables that 150 Indians eat in a year. Gila. Banyak banget ya orang India makan sayur-sayuran A gitu. grinder crushes the mixture into Nah, terus pulp, nih masuk ya, which is pumped kayak through ke underground apa sih? tanks and into Kayak two tanks gitu, digesters. kayak tandon air gitu, yang mana isinya ya tadi tanaman sayuran yang udah dicacah-cacah tadi. Oh, di dalamnya juga ada bakteri untuk mengkompos atau untuk apa ya? Mengubah tadi Any organic menjadi gas materials gitu. emit these planet-warming Jadi ada gases bakterinya as they untuk decompose. mendekompos The ya massive amount of si food waste sayuran-sayuran makes yang udah dicacah landfills tadi. the third largest source of human-caused methane emissions, just behind fossil fuels and agriculture. Oh, oke. Burning biogas to make electricity is a way to harvest those gases Oh, before jadi they ini enter the hitungannya atmosphere. biogas ya, yang mana lebih efisien dan lebih aman gitu bagi lingkungan dibandingkan dengan fossil fuel. Until it's ready to use. Ya dengan gas natural gitu lebih aman si biogas ini. Nah, ini kayaknya udah ada bentuk gasnya. It's enough power to run a canteen kitchen that serves roughly 800 meals per day. Tuh 800 mil, jadi Aside from energy, 800 ya, 800 makanan tuh bisa, bahan bakarnya tuh bisa dari si biogas ini. farmers who sell their wares at the market buy it back and spread it on the same fields where their vegetables grow. By using this fertilizer, their soils are also getting better, their crop yields are better, and their crops are being sold at a higher cost because organic vegetables and all very costly. Oh, ini gini ya. Organic rice and all these things. Jadi dia juga bisa digunakan sebagai fertilizer atau penyubur Is tanaman already juga. building 5 more plants around the city. And it isn't limited to vegetables. Biogas can be produced from any organic material, Jadi including maksudnya animal and human feces. jadi biogas itu bukan hanya dari tanaman, tapi juga bisa dari kotoran manusia juga bisa gitu untuk menghasilkan And si reduces biogas ini. emissions. Why aren't we all doing this? Because in most countries, it's still cheaper to keep burning fossil fuels. In North America, biogas costs nearly 5 times more than natural gas. Oh, ini biogas harganya masih lumayan mahal ya, atau permintaannya masih jauh banget dibandingkan dengan harganya jauh This banget gap is dibandingkan dengan smaller natural in places gas. like Asia, Nah, where kalau the di difference in Asia price ini is less than $2 per unit. harganya nggak beda jauh lah gitu. When a lot of state governments Ya, who were mungkin thinking karena ada about subsidi ya, gua nggak setting up tahu ya. these projects, have suddenly understood that yes, it's possible to do it. Yes, there are technologies which are indigenous, which are built in India that can work for them. Ini The biogas. world's biggest biogas plant was recently built in Denmark,
And new facilities are being Oh, built ini di elsewhere in Denmark ya, Europe and biogasnya di apa? An Israeli company sells a product to Oke. make biogas in your backyard. Oh, jadi dia buat perusahaan yang bisa Biogas will untuk never orang-orang replace tuh natural gas. bisa membuat There's just biogas not enough sendiri. waste to keep up with the demand for electricity. But it does something that natural gas can't. It helps reduce landfill waste. Oh iya iya And betul. it's a huge missed opportunity in the United States, which throws out between 30 and 40% of all food. Even the farmers who lose money when they can't sell their produce believe biogas is better than just throwing it away. सड़ गया है तो माल बेच देना पड़ता, क्या करते, नहीं बेचते, डालते उसमें वेस्टेज में वो अच्छा काम कर रहा हो. And the engineers on the Bowen Poly project are hopeful that its success will inspire others. So these projects have to happen, you know, for us to make. Oh ya life oke, more jadi dia sustainable, not pokoknya just nih for us, project but si for biogas ini harus 10, ya harus 20 dilaksanakan years, lah. 10 years down the line, the scenario needs to be a little better. Ya untuk yang kehidupan lebih baik lagi gitu, untuk hal yang lebih baik lah, itu it's better. Oke. Oke, jadi ini apa? Sebuah video yang menginspirasi ya. Maksudnya di India itu kan banyak banget ya sayur-sayuran itu kebuang gitu, dan jumlahnya itu banyak banget. Jadi ini ada orang yang apa maksudnya menginisiasi untuk merubah si makanan yang terbuang ini, dalam hal ini sayuran itu, bagaimana kalau dirubah menjadi sumber energi, yang mana tadi dijelasin dia udah bisa jadi penerangan jalan, terus juga bisa untuk bahan bakar, yang mana bahan bakar itu bisa untuk menghasilkan 800 makanan. Jadi kan ya berguna banget gitu. Yang mana tadi juga menurut kata penjual di pasar tradisional tadi itu bilang ya, daripada tanaman bekasnya atau sayuran ini nggak dijual atau nggak kepake terus ngambrak, ya alangkah baiknya sih ya ada yang ngolah, ya kita beruntung gitu, daripada hanya digeletakin aja, diambrakin ya, itu nggak ada gunanya gitu. Nah terus di sini ada lagi hal yang paling menarik, yaitu dia membandingkan dengan natural gas, yang anggap aja, yang kita anggap selama ini anggap aja LPG lah, yang bahan dasarnya dari fossil fuel lah gitulah, ya batu bara, ya natural gas itu memang sulit untuk disaingi sama si biogas ini, karena prosesnya ya lebih ribet, lebih lama, terus juga di beberapa negara harganya ini tergolong mahal si biogas ini. Maksudnya gas yang dari ya tadilah tanaman organik atau enggak bahan-bahan organik. Itu jadi agak sulit untuk menyaingi natural gas. Tapi di sini ingin dijelaskan bahwa fungsinya adalah yang nggak bisa digantikan oleh si natural gas adalah dia nggak bisa ngurangin bahan makanan yang terbuang gitu. Jadi emang konsep tujuannya udah beda. Jadi kalau si biogas ini tujuan utamanya yaitu ya tadi untuk mengurangi, pertama untuk mengurangi sampah-sampah makanan gitu, daripada hanya dibuang di pembuangan sampah sayuran tadi. Alangkah baiknya digunakan ya, yang mana itu fungsinya benar-benar bisa kerasa gitu impactnya ya, dalam rupa elektrik ya, tadi tenaga listrik, bisa juga dalam bentuk gas, yang mana nyata gitu bentuknya. Dan itu sebenarnya nggak perlu banyak modal, karena yang dipakai bahan utamanya adalah bahan-bahan yang terbuang. Jadi benar-benar pemanfaatnya itu maksimal gitu ya. Yang ketiga apa tadi ya, maksudnya gue lupa tadi apa ya. Oh, jadi yang bikin ini banyak overstock itu bukan karena makanannya busuk, bukan hanya karena sayurannya busuk, tapi ketika overstock itu yang dari petaninya gitu bawa ke pasar itu nggak laku. Nah tapi ketika mau balikin ongkosnya balik itu lebih mahal. Jadi ya udah nggak laku, ya gue nggak mau bawa lagi deh gitu, soalnya ongkosnya mahal. Ya udah jadi digeletakin, kan berarti jadi tambah banyak lagi kan. Udah yang busuk atau enggak yang setengah jelek udah nggak dijual, nggak kepake, berarti udahlah disingkirin kan. Nah ada lagi yang masih bagus tapi petaninya nggak mau bawa lagi karena ongkos kirimnya untuk balikin lagi itu mahal, jadi ya tambah banyak lagi. Nah kalau nggak digunakan kan akhirnya sia-sia gitu, sayang. Makanya dirubah menjadi biogas ini, ya setidaknya kan
dampaknya kerasa dan kegunaannya itu bisa langsung dirasakan dalam bentuk tadi listrik ataupun juga bahan bakar ya, walaupun sampai saat ini sih belum bisa menggantikan fossil fuel ya, natural gas gitu belum bisa menggantikan, cuma sebagai ya energi alternatif sih ya oke banget gitu, sangat-sangat oke. Ini recommended banget buat di Jakarta sih khususnya, apalagi kalau mungkin nanti sampahnya gitu udah bisa dipisahin gitu, yang apa sampah organik sama enggak ya, fungsinya ini. Jadi kalau sampah organik diolah dengan benar ya bisa jadi cadangan bahan bakar, bisa jadi cadangan listrik gitu, kalau orang-orangnya benar-benar bisa memilah. Jadi yang ngambilin gitu, yang tukang sampahnya tuh ya bisa ngambilin sesuai dengan speknya, yang organik maupun non organik itu sih kalau emang bisa diterapin, karena sampah di Indonesia juga ya banyak juga gitu yang bukan dari plastik gitu, yang dari makanan juga banyak gitu, dan ya kebuang gitu. Gila ya, harusnya sih ini bisa gitu kalau emang ya entah ada apa lembaga swadaya masyarakat yang bisa untuk apa menginisiasi ini sih, harusnya sih didukung pemerintah ya, harusnya, karena ya Jakarta juga banyak juga sampahnya gitu, baik dari sampah organik maupun non organik. Oke sih, lumayan video ini keren sih, bukan lumayan lagi, emang keren. Dan ya kalau kita lihat juga mungkin agak sulit maksudnya tetap butuh modal untuk pabriknya itu sih, pabrik untuk dekomposternya itu. Tapi tetap sih kalau emang punya niat sih bisa sebenarnya, daripada banyak sampah kan nggak ada apa-apain gitu. Oke, kira-kira gitu aja video kali ini. Yang mau komen silakan komen tulis di kolom komentar. Yang mau subscribe silakan subscribe, ya enggak ya it's up to you, terserah kalian lah, nggak maksa. Tapi ya doain semoga channel ini berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan tayangan yang lebih menarik lagi dan lebih menghibur lagi tentunya. So thanks for watching this video, see you next time and have a good day. Sampai jumpa lagi di hari yang lainnya, bersama menanti berbagi di sini.